Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Mobil Kijang yang membawa 13 orang terjun ke jurang sedalam 25 meter. 2 orang meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus seorang pria yang viral di media sosial. Usai aksinya berpura-pura menjadi korban tabrak lari. Vihara Budi Bakti melakukan pembersihan tempat peribaratan hingga pemasangan 500 lampion. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Saudara, kecelakaan tunggal menimpa mobil minibus yang membawa rombongan keluarga terjun ke jurang sedalam 25 meter di Jalan Raya Sukamantri, Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Mobil Kijang yang membawa 13 orang dari Dusun Cijau, Majalengka terjun ke jurang sedalam 25 meter di Jalan Raya Sukamantri, Panjalu, Desa Panjalu, Ciamis, Jawa Barat Minggu pagi kemarin. Dalam kecelakaan itu, 2 orang meregang nyawa termasuk sopir. 11 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan patah tulang akibat benturan dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kapolsek Panjalu Ibtu Yaya Koswara menjelaskan, mobil Kijang berplat nomor E1737KT berisi rombongan keluarga asal Dusun Cijau, Majalengka tersebut hendak mengantarkan salah satu anggota keluarga berkuliah di Tasikmalaya. Mobil melaju dari arah Tasikmalaya melewati Jalan Raya Sukamantri, Panjalu. Saat melintasi tikungan di Dusun Simpar, Panjalu, mobil mengalami kecelakaan tunggal dan masuk ke jurang. Diduga mobil masuk ke jurang lantaran menghindari pengendara sepeda motor di tikungan tersebut. Insiden kecelakaan ini sudah ditangani langsung oleh unit Laka Satlantas Polres Ciamis. Tim UTV mengabarkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dibuat geram atas tingkah kontraktor nakal saat melakukan sidak pembangunan di SMA Negeri Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Lantaran bangunan tersebut dikerjakan asal-asalan. Saking geramnya, Ganjar menendang tembok palsu hingga jebol, lantaran terbuat dari hardboard atau papan serat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dibuat geram dengan tingkah laku kontraktor nakal saat melakukan sidak di SMA Negeri Tawangmangu. Saat tiba di lokasi, orang nomor 1 di Jateng itu langsung melihat beberapa bagian bangunan yang terlihat dikerjakan asal-asalan, seperti besi pembatas tangga yang berkarat dan pengelasan tidak sempurna, lantai serta tembok retak dan batu bata yang tidak rapi. Temuan yang paling parah adalah tembok di bawah jendela lobi sekolah yang ternyata hanya berupa papan serat, hingga jebol ditendang oleh Ganjar saat melakukan inspeksi mendadak. Ganjar yang marah langsung memanggil mandor proyek. Kontraktor maupun pengawas saya sudah ingatkan, karena ini sekolahan, 1 jangan dikorupsi, 2 berikan the best, kualitas terbaik. Sebelum ini diterima kita tes dulu. Saya nggak mau ada orang yang main-main untuk sekolahan. Ganjar meminta pelaksana proyek segera memperbaiki karena masih ada masa pemeliharaan selama 6 bulan bagi kontraktor untuk memperbaiki kualitas bangunan SMA Negeri Tawangmangu. Tim UTV mengabarkan. Edi Mulyadi memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Dalam pemeriksaan kali ini, Edi kembali menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Kalimantan. Didampingi kuasa hukumnya, Edi Mulyadi sebagai saksi terkait kasus dugaan ujaran kebencian memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Dirinya tiba di gedung Mabes Polri Senin siang, pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Sebelum menjalani pemeriksaan, Edi Mulyadi menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh warga Kalimantan perihal pernyataannya. Minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke? Musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak.
Saya kembali minta maaf. Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para lawyer kita yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat jin buang anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeong, gitu Pak. Ya, saya menduga. Tidak berharap ya, tolong dicatat ya. Nanti teman-teman wartawan suka bikin judul-judul yang bombastis. Edi Mulyadi nantangin ditahan, bukan. Saya tidak berharap begitu, tentu saya tidak berharap, tapi saya menduga dan teman-teman lawyer saya yang luar biasa ini juga menduga akan ditahan karena tadi, tapi bukan karena dua hal tadi. Sejatinya, sesungguhnya ya, ini bobot politisnya jauh lebih besar daripada soal hukumnya. Gitu Bang ya? Dalam kasus ini, Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi dari elemen masyarakat terkait pernyataannya soal ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan mengajukan penguatan sinyal di sejumlah daerah yang masih minim jaringan internet atau kerap disebut blank spot ke Kementerian Kominfo. Dari data yang dimiliki, ada 114 titik zona blank spot di Kepri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kepri, Hasan mengatakan, masalah telekomunikasi merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Saat ini setidaknya terdapat 114 daerah blank spot yang ada di Kepri. Hasan menyebut, pihaknya telah mengajukan nama sejumlah daerah prioritas yang masuk dalam kategori blank spot kepada Kementerian Kominfo, di mana Kabupaten Lingga, Natuna, Anambas, dan Karimun menjadi wilayah yang paling mendominasi. Hasan mengatakan, Kementerian Kominfo akan membangun sedikitnya 76 Base Transceiver Station atau BTS di Kepulauan Riau. Sejak tahun 2021, pembangunan BTS tersebut sudah mulai dilaksanakan dan diharapkan selesai pada tahun 2022 ini. Hasan menegaskan segala masukan maupun kritikan masyarakat mengenai jaringan internet tersebut akan segera diselesaikan karena dinilai sangat penting. Tentu prioritas dari BTS ini adalah daerah terluar, artinya terdepan di Natuna, dan ini penting karena ini terkait keamanan wilayah, ya, keamanan wilayah. Ya, kita lihat nanti, kami akan segera mengupayakan ini berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo maupun Bakti. Nanti akan kami paparkan progres terkait BTS. Nah, kehadiran BTS ini juga akan salah satunya akan menjadi pendukung dalam hal mengurangi blank spot yang ada di Kepri. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bintan, Aupa Samake mengungkapkan, setidaknya saat ini terdapat sejumlah daerah Kabupaten Bintan yang dapat dikategorikan daerah blank spot. Ia berharap usulan dari pemerintah Kabupaten Bintan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat menyelesaikan masalah blank spot di Kabupaten Bintan. Di situ blank spot yang ada, kita usulkan untuk penambahan sinyal di Kementerian Kominfo melalui Bakti, Badan Akselerasi Komunikasi dan Teknologi Informatika. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan di beberapa titik di wilayah kecamatan di Kabupaten Bintan bisa memberikan suatu nilai tambah fasilitas untuk masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur meringkus pria berinisial AF yang viral di media sosial. Usai aksinya pura-pura menjadi korban tabrak lari di ruas Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tadi lari, sekarang begitu. Nggak, bohong itu, bohong. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Budi Sartono menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengakui jika aksi dengan modus tabrak lari yang dilakukannya hanya rekayasa belaka agar dapat memeras korbannya. Alasan pelaku yang juga merupakan mantan pengguna aktif heroin dan putau
nekat melakukan modus tersebut karena membutuhkan uang untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkannya dan untuk terapi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, pelaku turut memanfaatkan bekas luka di kakinya untuk dapat dijadikan bahan memeras korbannya. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, nampak seorang pria yang diboncengi dengan sepeda motor metik seketika mengejar pemudi mobil yang melintas di ruas Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Bahkan, dirinya yang dalam kondisi terpincang-pincang sempat menghalangi pengemudi mobil yang tengah melintas. Di hadapan pengendara lainnya, dirinya bahkan menuduh jika pengemudi mobil tersebut telah menabraknya hingga mengalami luka. Namun belakangan aksi tersebut hanyalah modus belaka, lantaran terdapat kejanggalan dari video amatir yang viral di media sosial. Mendapati adanya kejanggalan, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur langsung bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tak memerlukan waktu lama, pelaku berhasil dibekuk aparat gabungan di rumahnya. Setelah hasil interogasi dan pertanyaan, yang bersangkutan memang sengaja untuk melakukan pemerasan ataupun pura-pura terinjak karena adalah butuh uang untuk membeli obat-obatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat tersebut. Karena yang bersangkutan setelah kita periksa memang lagi melaksanakan terapi metadon, karena beliau yang bersangkutan adalah pernah pengguna aktif heroin atau putal dan melakukan terapi, tapi memang membutuhkan obat, sehingga yang bersangkutan alasannya itu ya, tetapi tidak dibenarkan. Alasannya itu untuk beli obat, versinya dari yang bersangkutan atau tersangka. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepulauan Riau resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2022. Ekspedisi tersebut menggunakan KRI Silas Papare 386 dengan membawa uang tunai senilai 6 miliar rupiah. Ekspedisi rupiah berdaulat nantinya akan menyambangi pulau terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T di Kepulauan Riau. Proses pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat dikawal oleh puluhan personil TNI Angkatan Laut beserta pegawai Bank Indonesia. Rencana penukaran uang di sejumlah pulau terluar akan berlangsung selama 2 pekan. Misi tersebut dilakukan setiap tahun secara serentak oleh 5 kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah tanah air. Deputi Pengelolaan Uang Bank Indonesia Pusat Marlison Hakim menyebutkan ekspedisi rupiah berdaulat 2022 membawa uang pecahan 20.000, 50.000 dan 100.000 sejumlah 6 miliar rupiah dan sesuai kebutuhan uang pecahan bagi masyarakat di daerah 3T. Sebelum keberangkatan misi tersebut, tim telah melakukan survei dengan mengumpulkan informasi atas kebutuhan uang pecahan di pulau terluar. Menurutnya, kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan berbagai tujuan untuk mendukung kebutuhan rupiah bagi masyarakat perbatasan negara, sekaligus menarik peredaran uang rupiah dengan keadaan tidak layak edar dari masyarakat pulau terluar. Pertama yang tadi saya sampaikan adalah kita memenuhi kebutuhan uang masyarakat yang berkualitas, dan sekaligus melakukan yang namanya clean money policy, menarik uang yang masuk tadi tidak layak edar dan tidak uang yang layak edar. Kedua tadi yang akan kita melakukan edukasi tentang ekonomi khususnya rupiah, di mana mereka kita cinta, bangga dan paham, sehingga mereka nanti untuk bangga akan rupiah dan menggunakan rupiah sebagai transaksi pembayaran, sehingga menghindari penggunaan selanjutnya. Juga kita juga mengadakan kegiatan sosial, baik itu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga kita lakukan bersama-sama. Tim yang terlibat misi tersebut juga akan mengedukasi masyarakat di wilayah 3T untuk mencintai rupiah, sehingga masyarakat daerah perbatasan negara bangga menggunakan uang pecahan rupiah sebagai alat transaksi pembayaran di daerah terluar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Presiden Joko Widodo mengharapkan Nahdlatul Ulama membangun dana abadi agar memiliki model Ventura untuk mendukung inovasi.
dan menjalankan program-program unggulan NU. Presiden Jokowi saat menghadiri pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama masa Hikmat 2022-2027 dan Harla ke-96 NU di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 31 Januari. Menyampaikan kelompok muda profesional NU cukup banyak yang bekerja di korporasi, startup global, dan konsultan global. Untuk itu, kelompok muda tersebut perlu diberi wadah yang kuat di PBNU. Pemerintah segera memberikan konsesi besar secara profesional kepada NU untuk memperkokoh kemandirian dan kewirausahaan sosial. Karena hal tersebut merupakan kebijakan transformasi dari pemerintah, terutama transformasi hijau berkelanjutan dan inklusif, transformasi digital ekonomi, serta peningkatan kelas UMKM. Untuk itu, NU perlu memiliki dana abadi guna mendukung inovasi yang dibuat oleh kader NU. Untuk mendukung inovasi-inovasi tersebut, NU perlu mempunyai sentra-sentra inkubator inovasi yang sangat efektif. NU perlu mempunyai venture capital sendiri, modal ventura sendiri yang kuat. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Vihara Budi Bakti yang berada di Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau melakukan persiapan jelang perayaan Imlek tahun ini dengan melakukan pembersihan tempat peribadatan hingga pemasangan 500 lampion. Pengurus Vihara Budi Bakti Batam Senin 30 Januari mulai mempersiapkan perlengkapan untuk peribadatan pada Tahun Baru Imlek 2573. Beberapa pengunjung dari Batam maupun luar daerah mulai berdatangan untuk melakukan peribadatan menjelang Imlek tahun ini. Di areal vihara, sebanyak 500 lampion telah dipasang untuk menyambut Imlek. Pengurus Vihara Budi Bakti Santo mengatakan, perayaan Imlek tahun ini sedikit berbeda, lantaran kasus COVID-19 mulai landai, sehingga intensitas umat yang datang sedikit meningkat. Menurutnya, jumlah umat yang akan mendatangi vihara juga akan meningkat, lantaran pembatasan sedikit longgar. Namun ada sejumlah kegiatan atau tradisi warga Tionghoa yang ditiadakan. Bagi para pengunjung yang akan melaksanakan ibadah di Vihara Budi Bakti, dihimbau untuk tetap meningkatkan protokol kesehatan secara maksimal. Semuanya lancar aja gitu, sehat-sehat gitu. Ekonomi kok bangkit lah. Ya. Pandemi hilang lah ya kan. Tahun apa nih kok? Tahu harimau, harapannya ke depannya nih kok biar lebih lihat ke ekonomi kita, kesehatan dah entah apa. Iya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Vihara Bahtera Sasana melakukan persiapan jelang perayaan Imlek tahun 2022, seperti pembersihan alat sembahyang hingga prosedur penerapan protokol kesehatan. Masyarakat Tionghoa mulai melakukan sejumlah persiapan menjelang perayaan Imlek 2573 atau tahun 2022 ini. Di Vihara Bahtera Sasana yang terletak di Jalan Merdeka Tanjung Pinang ini, berdasarkan pantauan ulasan TV, 1 hari menjelang perayaan Imlek, vihara tersebut mulai melakukan persiapan dari pembersihan alat sembahyang, penyediaan kursi, hingga menyediakan fasilitas untuk penerapan protokol kesehatan. Pengelola Vihara Bahtera Sasana Ahok mengatakan, kapasitas di vihara tersebut mampu menampung sebanyak 40 hingga 50 orang. Pihaknya akan mengatur pintu masuk dan pintu keluar bagi warga Tionghoa yang melaksanakan sembahyang. Ya, semua alat sembahyang kita bersihkan semua. Ya, dan kita persiapan untuk protokol tetap kita siapkan. Jadi nanti untuk pelaksanaan nanti kita masuk dari sana depan, keluar dari ini. Kira pintu masuk sama pintu keluar kita pisah. Satu masuk ke sini, selesai sembahyang, keluar di sana. Sementara itu, Sumarni, salah satu warga Tionghoa yang datang ke vihara mengatakan,
Persiapan yang dilakukan yakni sembahyang, serta mempersiapkan makanan untuk keluarga. Selain itu, saat perayaan Imlek, Sumarni selalu menyiapkan sejumlah jajanan basah di rumah untuk keluarga, serta tamu yang akan datang. Saya sembahyang ya persiapan kue, terus masak-masak, makan malam, Keluarga aja dulu ya. keluarga, terus besoknya malam ini ya, malam lebaran, terus besoknya ya ke family. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah saat ini sedang mengintensifkan uji usap polymerase chain reaction atau PCR dengan sasaran aparatur sipil negara maupun masyarakat. Sebagai upaya mengantisipasi potensi penularan COVID-19 dari varian Omikron yang penyebarannya sangat cepat, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Magelang, Oktora Kunto Edi menyebutkan, pelaksanaan uji usap PCR akan dilakukan tiap pekan. Sasarannya mulai dari aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Magelang hingga masyarakat. Dinkes Magelang menargetkan dapat mengambil 100 sampel dalam setiap pelaksanaan uji usap PCR. Sejauh ini apakah sudah terdeteksi Pak virus Omikron di wilayah Kabupaten Magelang sendiri? Sejauh ini belum ada konfirmasi terkait varian Omikron di Kabupaten Magelang. Kalau targetnya berapa? Kalau targetnya pada hari ini 100 sampel. 100 sampel. Hingga saat ini pihaknya sudah mengambil sebanyak 144 sampel yang diuji di Laboratorium Rumah Sakit Dr. Sujono Magelang. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang juga telah mempersiapkan tempat isolasi yang terpusat di Balai Kesehatan Masyarakat Kecamatan Salaman. Dari Kabupaten Magelang, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, menjelang festival musim semi, keluarga panda raksasa menikmati musim dingin di kebun binatang Pairi-Daiza di Brugge, Belgia. Panda raksasa bernama Hau-Hau, Pauti, dan Paume ini terlihat sangat bergembira ria sambil berbagi kudapan dan bermain air bersama. Pada 23 Februari 2014, panda raksasa bernama Xin Hui dan Hau-Hau datang ke Belgia sebagai duta persahabatan Cina-Belgia. Pada 8 Agustus 2019, Hau-Hau melahirkan bayi kembar yang diberi nama Pauti dan Paume. Panda-panda raksasa yang lucu ini tak hanya menjadi kesayangan kebun binatang Pairi-Daiza, tetapi juga binatang di hati wisatawan yang datang dari seluruh penjuru Eropa. Dari Brugge, Belgia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.